Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di video pembelajaran bersama Bu Nurul, yaitu belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran pertama. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Anak-anak, Bu Guru mau tanya nih, pernahkah kalian bermain bersama teman-teman kalian? Pasti pernah ya anak-anak? Bagaimana perasaan kalian ketika bermain dengan teman kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Bagaimana cara mereka memetik buah jambu? Nah, di sini ada gambarnya. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, Benny dan teman-temannya sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, kalau di sini kita bisa lihat, ada yang memetiknya dengan cara memanjat pohonnya, ada yang menggunakan galah. Nah, galah ini adalah tongkat yang digunakan untuk memetik buah ya. Lalu ada juga yang memetiknya dengan tangan. Itu cara mereka memetik buah jambu. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, memetik jambu di rumah Udin. Nomor 2, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ya, mereka adalah Benny, Lani, Siti, dan Edo. Nomor 3, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, di depan rumah Udin. Nomor 4, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi ada beberapa cara ya. Benny memetik buah jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Lalu Udin memanjat pohonnya. Itulah cara mereka memetik buah jambu. Nomor 5, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Ya, Benny menggunakan galah. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, ini gerakan si Lani sedang memetik buah. Nah, buah jambu yang ternyata gerakan Lani ini bisa dijadikan gerakan dalam tari. Nah, kita perhatikan di sini. Ini gerakan kepala dimulai dari yang pertama, menengok ke kiri. Coba anak-anak praktekkan menengok ke arah kiri. Lalu, gerakan yang kedua adalah menengok ke kanan. Gerakan yang ketiga
menengok ke atas atau menengadah. Lalu gerakan kepala yang keempat adalah menengok ke bawah atau menunduk. Untuk gerakan tangan dimulai dari tangan mengayun ke atas dulu, lalu mengayun ke bawah, seterusnya mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini bisa kalian pakai ketika kalian berlatih dalam menari. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita tahu untuk menghitung jumlahnya, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. Karena angkanya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Karena kita belajar perkalian, kalau ada penjumlahan yang angkanya sama, kita bisa ubah ke perkalian. Kita hitung dulu. 7-nya ada berapa anak-anak? Ya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul adalah 7. Berarti 3 kali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlahkan nih. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 ditambah 7 adalah 21. Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ada 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada penjumlahan berulang. Ada angka 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini kita bisa mengubahnya dalam bentuk perkalian, yaitu pertama-tama kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan dulu. Keenam angka 4 ini ya, yaitu 4 ditambah 4 ya hasilnya 8. Lalu 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4, 16. Lalu 16 ditambah 4, 20. Kemudian 20 ditambah 4 sama dengan 24. Berarti di sini hasilnya 24. Sekarang penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana anak-anak? Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 kali 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan ya anak-anak. 6 ditambah 6, 12. Lalu 12 ini ditambah 6, hasilnya 18. Maka 3 kali 6 itu hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada angka 1. Angka satunya banyak sekali ya anak-anak. Bentuk perkaliannya berapa ya anak-anak? Kita hitung ya. Ini satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkaliannya 8 dikali 1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung perkalian 1 ini, karena angka
angka berapapun, kalau dikali 1 ya hasilnya angka itu sendiri. Tapi untuk meyakinkannya, kita hitung saja ya anak-anak ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam bentuk perkalian. Maka bentuk perkaliannya, karena ada 2 kotak pensil dan masing-masing kotaknya ada 9, berarti perkaliannya adalah 2 kali 9. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka belakangnya. Angka 9 ini sebanyak angka yang di depan. Berarti kita menulis angka 9-nya sebanyak 2 kali. Berarti 9 ditambah 9. Hasilnya 9 ditambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Beni membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Beni seluruhnya adalah, ini bukan 7 tambah 7 ya anak-anak ya. Tolong dilihat konsep perkalian. Jadi di sini Beni punya 7 toples. Masing-masing toples berisi permen 7. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Untuk mencari jawabannya, kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang ya. Angka yang di belakang ditulis sebanyak angka yang di depan. Kebetulan ini angkanya sama. Ya sudah, kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali. Jadi bentuknya seperti ini ya. Angka 7-nya ada 7. Kemudian kita jumlahkan. 7 tambah 7 14. 14 ditambah 7 21. 21 ditambah 7 28. 28 tambah 7 35. 35 tambah 7 42. Kemudian 42 ditambah 7 hasilnya 49. Jadi hasilnya adalah 49. Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 galon. Jumlah galon yang sudah ditiup adalah, nah, kok di sini cuma ada 1 angka ya, yaitu 4 galon? Bukan seperti itu anak-anak. Di sini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Beni, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang. Dan masing-masing meniup 4 balon. Berarti Beni meniup 4 balon, Udin meniup 4 balon, dan Edo juga meniup 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 ini berasal dari jumlah anak yang meniup balon. Dan 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup. Jadi bentuk penjumlahan berulangnya adalah
4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya 4 tambah 4 8, dan 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah. Ini soal terakhir ya anak-anak. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, ada 3 tumpukan buku yang tiap tumpukannya ada 8 buku. Jadi bentuk perkaliannya berapa kali berapa anak-anak? Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang. 8 tambah 8 tambah 8. Karena angka 8-nya harus ada 3, kita jumlahkan ya anak-anak. 8 ditambah 8 ya, sama dengan 16. 16 tambah 8 sama dengan 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24. Mudah bukan anak-anak? Kalian harus belajar menghafalkan perkalian ya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Nurul. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.